Kadang-kadang anak si Joseph itu ributnya ya mama apanya nih ya kan. Kadang yang paling penyakit itu bulan-bulan puasa, itu udah paling penyakit tuh. Ya kan, itu kadang-kadang kita ketemunya bukan sama anak sekolah, keluarga, ketemunya kampung. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM St. Joseph, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini gua ditemenin sama abang-abangan gua nih. Bertus, biasa kita panggil Kling. Gap 40, angkatan 98 Bang ya? 98. Gua mau ngulik-ngulik dia cerita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 selama di St. Joseph. Om Kling. Om Kling, Om Bertus aja lah, Om Bertus. Lu tahu ada STM St. Joseph dari mana? Awalnya? Kalau gue sih emang dasar aslinya gue dari SD gue sekolah sampai STM nggak pernah pindah. St. Joseph terus gue dari tahun 86 sampai gue lulus tuh 98 tuh gue nggak pernah pindah di St. Joseph terus. Wow. Padahal kan ada STM lain ya kan, kenapa harus tetap St. Joseph? Kalau gue pikir sekolah di St. Joseph itu sebenarnya apa ya? Satu, Fasilitasnya? St. Joseph itu sekolah swasta yang paling lengkap lah kalau gue bilang. Masalah untuk segala macam praktek segala macam tuh kita semua ada di dalam, kita nggak perlu keluar ya kan. Kayak sekolah-sekolah lain kan minimal sekolah di Jakarta Timur praktek di Budut ya kan. Kalau nggak di BLK ya. Nah, kalau nggak di BLK. Kalau kita kan kagak, sekolah di situ, praktek di situ. Lengkap lah St. Joseph lah. Nah, ini waktu tahun itu, waktu zaman waktu itu di dalam sekolah bagaimana Om? Kita kan jauh nih. Emang sih tahun-tahun itu ya kalau gue bilang sih tahun-tahun apa ya? Tahun dimana mungkin tawuran itu lagi gila-gilanya lah ibaratnya ya enggak? Iya, di mana-mana tawuran tuh lagi gila-gilanya. Kemana-mana ribut ya kan. Kadang sekolah juga kita sampai nggak fokus. Ya kan. Nah, untuk berantem. Untuk seleknya nih ya, tawuran lah istilah trennya waktu itu ya. Itu biasanya ketemu siapa, di mana? Kalau model-model tren-tren tawurannya itu biasa sih tetap dari angkatan atas tetap turun ke bawah ya kan. Kita tinggal ibaratnya kalau ini mah kita tinggal ngikutin lah ya enggak? Ngikutin jalur. Cari ribut sama anak sini ya udah turun temurun begitu ya kan. Begitunya. Ya maksudnya jadi musuh mulu ya kan, kayak taruh lah kita ribut sama KR atau sama Budut ya kan, itu udah turun temurun. Memori yang paling diinget apa tuh? Yang paling berbekas sampai sekarang? Pasti kan ada lah. Kalau memori yang paling gue inget mah apa ya, ketemu ribut sama anak Budut itu ada satu orang tuh, anak Budut tuh bawa CR gede banget ya kan. Di mana tuh? Itu di Polonia itu. Mau pulang apa? Itu mau jalan sekolah tuh pagi tuh. Pagi. Kalian waktu dulu kumpul di Polonia Om ya? 40 tuh. Nah 40 selalu di Polonia tuh dulu tuh. Sebelum pindah ke Pasar Rebo, Polonia dulu. Dulu Pasar Rebo. Pasar Rebo tuh siapa aja? Pasar Rebo itu mulai masuk Pasar Rebo itu mulai gua kelas 2 lah. Kelas 2. Mulai nongkrong di Pasar Rebo ya kan pagi anak-anak St. Joseph lah, anak St. Joseph menguasai Pasar Rebo lah ibaratnya kalau pagi. Kalau boleh tahu ya siapa nama-namanya. Kalau tuh disebutin mungkin gue lupa lah ya nama-nama ya. Tapi yang jelas anak St. Joseph itu menguasai Pasar Rebo pagi. Pagi. Kalau anak St. Joseph belum jalan, anak sekolah lain tuh belum jalan tuh. Di vlog. Pas di perapatan Pasar Rebo. Dekat susu ya? Dulu nggak ada flyover. Belum ada ya. Pabrik susu berarti. Depan pabrik susu. Di jembatan Pasar Rebo lah. Jembatan Pasar Rebo. Jembatan Pasar Rebo itu. Di mana itu? Pokoknya kalau arah ke Jakarta lah ya kan. Kalau kita kan biasanya kan datang dari Raya Bogor kan, dari arah Bogor ngumpul di perapatan.
Oh, arah ke Jakarta. iya, perempatan situ. Di situ kita nongkrong di pinggir jembatan. Budi berangkat. Hanya gitu. Kalau anak-anak kita belum jalan, anak sekolahan Jakarta belum pada jalan tuh arah ke Jakarta. Siapa itu? Kayak Budut, kayak Enam tetap nunggu anak si Joseph jalan. Baru mereka ngumpul ya. Baru kalau kita udah jalan, baru mereka kumpul. Dari Pasar Bo naik apa tuh? Nah, yang kurang ajarnya anak si Joseph itu dari jalannya awalnya pagi, lama-kelamaan semakin siang dan sekolah lain pun semakin siang jalan deh. Paling banter masuk jam berapa? Jalan. Paling telat tuh jalan kadang-kadang dari Pasar Bo tuh saking ngehenya ya. Paling jalan tuh jam 6:30 kadang-kadang, padahal masuk jam 7. Iya. Ya kan, jalan 6:30. Enggak kurang ajar ya kan. Sampai Bikin sekolahan lain udah puyeng aja tuh, enggak sekolah tuh ya kan. Habis sekolah telat waktu itu. Ya kayak gitu udah biasa lah ya kan, telat. Kadang kalau udah mentok cabut ya kan. Nah, itu tadi yang kesan yang berkesan itu apa tuh? Tapi gua ya kalau gue bilang sekolah Saint Joseph itu kita nyari gawean gampang lah. Enggak, maksudnya yang tadi kan yang memori yang selama Kalau di jalur memori di jalur itu yang masih diingat sekarang. Katanya kadang-kadang anak Saint Joseph itu ributnya ya mama apanya nih ya kan. Kadang yang paling penyakit itu bulan-bulan puasa itu udah paling penyakit tuh. Ya kan, itu kadang-kadang kita ketemunya bukan sama anak sekolah. keluarga. Ketemunya kampung. Ribut antar lawannya kampung. Itu karena mereka dulu karena ya gitu kayak anak air atau anak Budut tinggal di kampung situ, ya kan? Karena mereka juga dulu main bola atau di tengah jalan kan. Itu waktu tapi itu gimana lah anak si Joseph kalau gue bilang wah zaman dulu emang dasar lagi zaman eksisnya lah. Ya kan, kemana-mana orang juga denger nama Joseph Israel ya kan, orang juga udah geder aja ya kan. Apalagi kalau nyerang sampai dalam kampung. Anak si Joseph doang yang nyerang sampai dalam kampung. Bagus di kampung mana? Kampung kebun sayur, kebun pala ya kan. Kebun sayur itu Berlan yang segitu galaknya aja sama anak si Joseph tembus. Enggak, kebun sayur makmur ya. Sebelum makmur sesudah makmur ya. Makmur pas lampu merah makmur lah. Itu kebun sayur. Itu gue bilang ya itulah mungkin kenangan yang nggak bisa kita lupain lah. Nah iya itu maksud gua, kenangan yang waktu lupain itu apa? Gitu loh. Yang paling ngehe mah pas gua kelas 2 hampir aja gua nggak naik. Kenapa itu? Gara-gara mertua lu. Siapa? Guru gua punya wali kelas mertua lu. Emang kenapa itu? Ya itulah gara-gara sering cabut ya kan. Ke gap. Sering cabut ya kan, rapot bawa belur. Oh. Kasih tuh ultimatum ya kan. Kamu kalau sehari nggak masuk sekolah aja, udah kamu pilih cuti aja lah. Pasti nggak naik. Oh cuti maksudnya? Cuti, istirahat lah ya kan. Udah ya. Masa sekolah lagi ya kan, masuk tahun depan tapi nggak naik. Oh gitu. Gitu. Itu dulu ada sistem cuti. Oh. Cuti itu ada di Saint Joseph biar gitu. Ya? Ada. Udah mendingan gak usah sekolah. Di tahun depan masuk lagi. Tahun berapa? Ya itu sistem cuti itu dari tahun sebelumnya juga udah ada model sistem cuti gitu. Gue baru tahu nih sistem cuti. Kayak orang kuliah. Kayak kita taruhlah kita bandel ya kan. Lu calon nggak naik kelas. Daripada lo sekolah terus tapi nggak naik kelas, bayaran lanjut. Ini lo istirahat dulu. Mendingan lo istirahat dulu di rumah. Nanti tahun depan lo masuk lagi. Tapi nggak tetap nggak naik kelas. Misalkan kelas 2 lo cuti nih. Tahun depan lo masuk tapi kelas 2 lagi. Itu gue sempet tuh kayak gitu tuh di ultimatum gitu. Hanya kasih keringanan kalau nggak masuk cuti, kalau masuk terus mungkin masih bisa naik. Jadi udah gue tuh agak kali. Nah, pokoknya mau telat gue sekolah terus. Gitu. Naik juga gue kelas 3 tuh. Kalau boleh tahu nih Om, bagi-bagi cerita lah ya. Kenapa waktu itu jarang nggak masuk? Ya kalau masalah jarang nggak masuk itu mungkin ya kan banyak kan ini mungkin, masalah tuh dia selalu di jalanan. Iya nggak mungkin sampai sekolah nih
wah udah telat nih, wah aku capek, balik nongkrong di mana. Rata-rata sih kebanyakan masalah di jalanan. Kenapa tuh di jalan? Dari kita mulai jalan itu namanya, kalau gue bilang apa ya? Ya kita maaf-maafain nih, sekolah dengan identitas lain itu mungkin lebih dibenci lah, ya kan? Identitas kita kan lain kan? Itu ya bikin dibenci sama sekolah-sekolah lain. Tapi ya gitu, identitas kita ya tetap kita, ya kan? Kita juga berani ngelawan. Siapa yang nggak berani, ya kan? Dan selalu gua nggak pernah namanya ibaratnya kita kabur gitu, nggak pernah, ya kan? Kita lawan. Karena memang kita awalnya tujuannya untuk sekolah, ya kan? Tujuan kita sebenarnya cuman mau masuk sekolah. Iya. Tapi karena halangan di jalan, akhirnya kita melawan kan. Daripada kita mati konyol, mendingan kita melawan. Kalau melawan itu kan kita juga ibaratnya kita menonjolkan identitas kita. Iya. Oh, dia ini nggak sembarangan. Mereka ini ternyata nggak sembarangan. Bukan anak ibaratnya bukan kacang-kacang lah, bukan anak ecek-ecek lah, ya kan, berani melawan, ya kan. Iya. Tapi ya gitu, kadang-kadang konsekuensinya ya kita cabut sekolah telat, ya kan. Tapi itulah kenangan, kalau gue bilang mah itu kenangan indah lah di sekolah lah. Nah, kenangan ini waktu sekolah dulu pernah nggak ke gap, kalau nggak kena gitu? Gue seumur-umur sekolah di Saint Joseph selama 3 tahun, nggak pernah namanya gue ke gap kantor polisi. Serius lu? Serius, kagak pernah gue namanya ke gap rame-rame dalam kantor polisi, kagak pernah. Tapi sendiri pernah? Kagak pernah. Oh, masuk tuh? Ke gap sendirian juga kagak pernah. Seumur-umur gue. Anak Saint Joseph coy, larinya coy, jangan ditanya. Dari belakang bisa lari ke depan, dari depan bisa lari lagi ke belakang. Sprintnya gila-gila semua, pemain bola semua, ya kan. Iya, benar. Tapi untuk memori yang wah, gua ada kena atau apa pernah? Tapi ya pengalaman paling pahit ya. Nah, itu pengalaman paling pahit itu gua awal masuk Saint Joseph lah, STM itu. Waktu kelas 1 awal-awal. Situ gua orang udah pada balik lah, ya kan. Udah nyampe UKI lah waktu itu. Ternyata di UKI itu dinaikin sama anak budut, kita nggak tahu. Kita pikir anak kapal kan, biasa kan naik. Ternyata anak budut semua, ya kan. Itu di UKI tuh. Di bis tuh, bis 40 dulu tuh. Itu ya kalau gue bilang itu trauma gua sekolah pertama di Saint Joseph lah. Sampai temen gua sampai jatuh dari bis, geger otak, sampai pulang kampung dia. Kenapa itu? Gara-gara jatuh ya, lompat dari bis itu. Anak kita. Itu temen gua tuh, gua masih inget sampai sekarang namanya, gua masih inget tuh temen gua itu. Namanya Andreas tuh. Anak sekelas dia sama gua, elektro. Enggak, rumahnya di Cipayung deh, waktu itu rumah Cipayung. Emang dia orang perantauan, hanya dia ikut mungkin saudaranya di Cipayung. Begitu sekolah Saint Joseph mungkin dia kaget, ya kan. Sama lah dia, nggak beda jauh, dia mau gue juga kaget, ya kan, kayak begitu kan. Daripada kita di mobil bobak belur pada lompat, hanya gitu dia jatuh, kepala kebentur aspal, trotoar jalan, ya kan. Ya muntah-muntah, itu geger otak dia. Geger otak. Itu di mana tuh? Duki. Geger otak langsung dibawa ke UKI, dia dirawat, operasi. Dia nggak ngelanjut lagi Saint Joseph tuh, langsung pulang kampung. Waktu kelas 1 tuh. Dari situ udah mulai tuh, kita mulai semua sadar, ya kan. Ternyata kita sekolah di sini harus jaga diri, kurang juga. aman. Jaga diri. Kita harus pintar-pintar jaga diri. Kalau kita salah-salah ya kita bisa babak belur, ya kan. Tapi ya itulah kenangan, ya kan. Yang jelas Saint Joseph itu, Saint Joseph gue bilang, gue angkat jempol lah anak Saint Joseph. Nah, itu cerita-cerita dari abang-abangan kita nih, Bertus, Tekling. Jadi intinya ya memang mereka awalnya memang niat sekolah, karena di jalan seperti itu ya mereka jaga diri. Daripada kita bonyok duluan, mendingan yang lawan kita ya gitu ya bang ya, bener nggak? Iya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih sekolah ya penting
jangan ikutin yang negatifnya lah. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Gitu. Kalian tawuran atau apa, tetap fokus, tetap belajar untuk masa depan juga bang ya. Kalau gue pikir mas sekarang ya zaman sekarang udah zaman semua semakin maju ya kan. Dulu kan nggak ada HP ya kan. Kita mungkin orang-orang yang lebih aja yang punya HP. Kalau kayak kita kan nggak punya HP ya kan. Sekarang udah semuanya serba Android. Zaman udah maju. Kita mau usaha aja melalui HP bisa kan. Kalau gue pikir mah yang kayak dulu itu ya kalau bisa tinggalin lah. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya bang ya. Nah tuh nggak ada untungnya kita ribut apa segala macam itu nggak ada untungnya. Karena setelah lulus sekolah itu pun gue alamin ya kan. Gue kerja di pabrik ya kan. Setelah kerja tetap kadang ngelamar. Dia lihat sekolah St. Joseph ya kan. Kita ngelamar mental kita. Padahal kita wawancara baik-baik segala macam, tes bisa lulus ya kan, gara-gara cuma wawancara. Wah lu bekas anak mana nih? Anak St. Joseph. Wah lu sekolah di Senayan berarti itu. Kita ngangguk, salah nggak ngangguk gimana ya kan? Ya udahlah kita bikin ngangguk aja kan. Emang anak Senayan mau ngomong apa? Ya kan akhirnya ya udah ujuk-ujuk kagak terima gawean. Nah tuh Makanya kalau gue bilang ya udah cukup lah ya kan. Tuh kawan-kawan ya tetap fokus aja lah kalian belajar untuk masa depan. Nah belajar masa depan ya. Sekarang tuh pas dari St. Joseph lulus langsung kuliah apa kerja? Gue lulus St. Joseph itu sempat nganggur setahun, terus gue kerja di pabrik. Pabrik apa tuh? Gue kerja di pabrik garmen kurang lebih sekitar 7 tahun lah. Daerah mana? Gue kerja di daerah Cimanggis. Operator mesin gue di pabrik garmen. Sampai gue dapet jodoh juga di pabrik. Oh. Ya kan? Nah nih om ini kadang udah berkeluarga, anak gue dua pasang perempuan sama laki. Sempat waktu itu anak perempuan gue mau sekolahin juga di St. Joseph nih ya kan. Karena gue pikir apa, St. Joseph udah maju nih sekolah nih ya kan. Ada apa ya, gue lihat mesin sekarang mesin apa Honda lah apalah ya kan, perbengkelan. Gue lihat ya ada kayak inian lah, kerja sama pabrik lah ya kan. Gue lihat ada lagi multimedia ya kan. Nah, gue sempet berpikiran kayak gitu. Gue sampai tawarin anak gue yang perempuan mau masuk SMA. Dia lulus SMP mau masuk SMA, gue bilang lu sekolah aja di sekolah Naya. Sekarang itu sekolahnya bagus. Ada multimedia ya kan, ada mesin-mesin Honda ya kan. Ya mungkin kamu perempuan lebih condong kayak inilah multimedia lah ya kan. Karena emang St. Joseph itu kalau kita sekolah di situ lulus ada aja pabrik itu yang buka lowongan, datang ke sekolahan itu ngasih selembaran buat lowongan kerja. Padahal zaman kita dulu kagak ada ya. Iya, padahal zaman dulu buset. Boro-boro ya kan? Sama sekali ya emang. Nah sekarang ada. Gue bilang kualifikasinya bagus lah kalau udah kayak gitu ya kan. Tapi karena ya kita namanya punya keluarga, anak juga nggak bisa maksakan kan. Dia mau kemana kan kita nggak bisa maksakan. Ya akhirnya dia mau milihnya SMA ya udahlah. Oh SMA sekarang SMA kelas 2 naik kan. Yang paling gede tuh. Yang bontot masih SD kelas 3. SD. Jauh lah jaraknya. Jauh ya. Nah tuh tadi Om Kuling setelah lulus sekolah kerja di pabrik 7 tahun Om ya, garmen, dapat istri lah istilahnya. Pabrik juga, di pabrik Om? Pabrik juga. Pabrik, udah punya anak 2 sekarang. Nah Om, sebagai alumni St. Joseph sendiri nih, untuk St. Joseph sendiri sekarang maunya ke depan seperti apa kan Om? Kan ini sekarang St. Joseph nih sekarang nih kita udah tahu lah ya, sekarang dia masuk peringkat nilai terbaik walaupun sekarang di nomor 11. Tapi kita mudah-mudahan berikut-berikutnya kan bisa peringkat. Oh, gue pikir sekarang ini dengan adanya apa ya, dengan tidak adanya
angkutan kayak model zaman dulu yang ibaratnya penumpang bisa berdiri di pinggir pintu ya kan. Sekarang kan semua serba busway, naik busway masuk dalam duduk rapi ya kan. Ojek online sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu juga untuk meredakan apa ya, tawuran antar pelajar lah. Karena kan semuanya serba teratur kan. Kalau zaman dulu kan enggak. Kita anak sekolah bisa berhentiin mobil di pinggir jalan. Iya benar. Kalau sekarang kan nggak bisa. Semuanya semua shelter. Naik, udah. Bayar, naik, bayar. Zaman dulu kan enggak. Kadang-kadang kita naik, belakang bang. tagih di depan lompat ke belakang. Tagih di belakang lompat ke depan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Mesti masuk shelter, nempelin kartu, baru bayar. Bayar, baru naik, ya kan? Mudah-mudahan yang kayak gitu ya, bisa meredakan inilah. Tawuran-tawuran anak-anak sekolah di Jakarta lah ya kan. Dan juga gue liatin juga zaman udah semakin canggih. Anak-anak sekarang itu lebih ke apa ya, lebih modern lah. Kadang mereka masih sekolah aja bisa usaha ya kan, melalui HP ya kan. Makanya kalau gue bilang stop lah tawuran lah. Nggak ada gunanya. Stop tawuran, nggak ada gunanya. Benar kata om kita ini. Tawuran itu hanya buat penyakit sebenarnya. Kasihan juga orang tua kita lebih ya baik, kan, cacat segala macam. Lebih baik kita apa ya, bersaing untuk memajukan sekolah sendiri ya kan. Kita bersaing nih antar sekolahan lain ya kan. Berlomba-lomba ya kan, supaya apa, sekolahan kita ternyata lebih maju, lebih pintar anak-anaknya ya kan, daripada kita di jalan nongkrong. Nggak ada gunanya sekarang lah kalau gue pikir mah. Kalau kita bersaing, ntar kita keluar sekolah juga perusahaan, gue rasa kalau kita pintar siap nampung lah. Iya sih, bener. Iya. Yang ada ya mudah-mudahan setiap sekolahan mampir lah gitu, kita nyari gitu ya kan. Ya, kalau bisa ya alumni Saint Joseph itu sekarang Saint Joseph udah maju, udah keren lah. Kalau emang ini sekolahin lah anak-anak kalian di Saint Joseph. Bener lah. Iya. Karena apa, Saint Joseph bukannya Saint Joseph yang dulu. Karena Saint Joseph yang maju. Maju bener. Gua liatin di IG-nya Saint Joseph, di Facebook-nya Saint Joseph. Gua lihat anak Saint Joseph wes juara apalah ya kan, lomba ini juara, lomba itu juara. Berarti Saint Joseph itu sebenarnya sekolah yang bagus lah. Karena waktu itu situasinya aja sih, Om. Zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya nggak ada bedanya, hanya untuk perkembangan modern itu sekolah Saint Joseph itu selalu mengikuti terus kan, ya kan, lebih maju. Jadi ya siapapun yang sekolah di situ mungkin keluar juga nggak perlu kuliah juga dia udah maju kok. Udah maju, bener. Ya kan? Karena dia udah punya pegangan, bener, udah punya pegangan. Makanya ya kalau bisa alumni Saint Joseph yang punya anak udah dewasa, sekolahin lah di Saint Joseph. Nah, tuh buat om-om, abang-abang semuanya lah yang punya keluarga atau adik, anak, saudara lah apapun, bisa lah kita masuk sini karena STEM ini udah mulai maju ya om ya. Stepnya Saint Joseph makin bagus, stepnya makin ke atas. Dan gue juga anak gue kalau yang laki ibaratnya udah SMP kelas 3 mau masuk STM, gue masukin ke Saint Joseph. Terserah lu tuh. Di situ ada mesin apa ya kan, ada udah multimedia udah ya kan. Yang manual ada, yang otomatis juga ada. Nah itu. Nah untuk pelajaran sendiri gimana loh? Sebagai alumni Saint Joseph. Kalau gue bilang ya untuk anak-anak alumni Saint Joseph yang lain, cobalah untuk membangun adik-adik kita yang lain, ya kan. Jangan kita ngejar adik-adik kita tuh dengan kelakuan kita yang dulu lah, ya kan. Kalau bisa bangunin adik-adik lo tuh. Kalau Saint Joseph itu emang sekolah bagus. Kalau perlu anak gue juga sekolah di situ, ya kan. Jangan selalu dengan yang citra buruk lah. Udah nggak zamannya citra buruk itu. Iya benar. Sekarang tuh zamannya persaingan, zamannya teknologi ya kan. Istilah itu pasar bebas apa namanya?
zaman sekarang? Sekarang kayak model ekonomi global, pasar bebas, ya. Nah itu dengan kita ibaratnya kita pinter, sekolah pinter, teknologi maju, gua rasa semuanya serba gampang kok. Saint Joseph itu paling gampang untuk nyari kerjaan. Iya. Iya. Nah, tuh pesan-pesan positif buat teman-teman yang masih belajar di Saint Joseph. Intinya sih sebenarnya kalau dulu sih sebenarnya kita pengen ya sekolah, karena kita di jalan untuk berangkat ya seperti itu ya, kita pasang badan daripada kita perlawanan lah istilahnya kasarnya ya kan ya bang ya. Untuk teman-teman itu ya tetap positif lah, berprestasi untuk masa depan juga, buat pegangan juga. Oke, sekian dari gua Koko, abang-abangan gua nih Bertus atau bisa dipanggil Keling. Sekian, salam 134 Saint Joseph. Oke. Deh.